Hai, namaku April dan aku berumur 25 tahun. Dan aku tidak pernah memiliki seorang pacar. Aku tidak pernah mencium siapapun karena wajahku yang sangat jelek. Aku selalu menyembunyikan wajah jelek ini di balik rambutku. Tapi, akhir-akhir ini aku baru menyadari bahwa aku memiliki seorang pengagum. Tapi dia mempunyai pikiran yang jorok atau mungkin lebih buruk. Apakah kamu pernah dikuntit oleh seseorang dan ingin tahu rasanya seperti apa? Maka tontonlah ceritaku. Sejak lahir, aku berbeda dengan orang lain. Pertama, ayahku meninggal sebelum aku lahir. Ayah adalah seorang tentara dan ketika ibuku mengetahui bahwa ia sedang hamil, ayah sudah terlanjur berangkat ke medan tempur. Aku dan ayah tidak pernah bertemu sekalipun. Aku hanya memiliki fotonya. Tapi ini adalah kenyataan yang bagus bahwa ayah tidak pernah melihatku. Ayah tidak akan pernah mau melihat anak seperti aku. Karena aku pikir, aku adalah sosok yang menyeramkan. Bahkan para dokter terkejut ketika melihatku lahir. Mereka menawarkan ibu untuk membuangku. Para dokter memberitahukan kehidupan yang akan ibu jalani ialah perawatan yang mahal, orang-orang yang merasa terganggu, dan banyak masalah lainnya di masa depan. Sebuah kehidupan yang lebih buruk dibanding kehidupan seorang tahanan. Bukan sebuah keberkahan, melainkan hukuman hidup. Tapi ibuku tidak mendengarkan ucapan para dokter dan segera menyesalinya. Aku tidak masuk ke TK. Ibuku mengajariku semuanya di rumah. Tapi masalah sebenarnya terjadi ketika aku masuk sekolah. Aku diusik karena wajahku yang jelek. Tapi aku tidak cengeng. Dan aku tidak mau memperlihatkan kepada siapapun betapa aku sangat sakit hati. Aku berkelahi dengan semua orang yang menghinaku. Aku memiting mereka seperti Sub-Zero dari permainan Mortal Kombat. Karena masalah ini, seringkali aku dipanggil ke kantor kepala sekolah. Ibuku juga sering dipanggil dan dia hanya diam. Mendengarkan apa yang dikatakan kepala sekolah, mereka selalu membuatku merasa bersalah. Meski kenyataannya akulah yang paling menderita. Tidak ada seorang pun yang akan mendengarkanku walaupun mereka semua memiliki telinga. Tidak seperti aku. Ya, kamu tidak salah dengar. Aku tidak punya telinga. Aku lahir tanpa kedua telinga. Coba kamu lihat. Apakah kamu merasa jijik? Rasanya kedua telingaku dipotong dengan sebuah gunting besar, lalu lubangnya dijahit secara paksa. Sebenarnya ini adalah sebuah penyakit yang disebut mikrotia. Ini bersifat bawaan dan tidak bisa disembuhkan. Aku menderita stadium yang paling parah dengan tidak adanya daun telinga sama sekali. Tapi anehnya, aku bisa mendengar dengan baik, terutama hinaan dari orang lain. Dan aku dengar banyak sekali. Para laki-laki, khususnya, sering memanggilku dengan nama julukanku, kepala bunting atau gadis pengecut. Seperti yang kamu bayangkan, gadis seperti aku tidak pernah mendapat perhatian. Aku tidak pernah berkencan maupun berciuman, atau bahkan menerima kartu ucapan Valentine selama 25 tahun. Meskipun aku memiliki bentuk tubuh yang bagus, karena aku sering berolahraga. Para pria seringkali bersiul untukku ketika aku melewati mereka, karena jika dilihat dari belakang, aku terlihat cukup seksi. Tapi, ketika aku membalikkan badanku, pria-pria tersebut lari berhamburan. Tidak ada seorang pun yang mau bersama dengan gadis jelek sepertiku. Aku mengerti perasaan mereka. Aku bahkan tidak bisa melihat pantulan wajahku di cermin tanpa menangis. Tapi suatu saat, aku memiliki seorang pengagum rahasia. Ini adalah cerita yang sangat aneh dan sampai sekarang, aku gemetaran ketika mengingat cerita itu. Karena penampilanku ini, aku tidak bisa mendapatkan pekerjaan dalam rentan waktu yang cukup lama. Aku sering menerima amplop atau menerima telepon tapi di rumah, jauh dari orang lain. Aku tidak mau menjadi petapa yang terkucilkan. Aku selalu bermimpi untuk bekerja di tengah banyak orang, ngobrol, dan mungkin jatuh cinta. Aku mungkin bertemu dengan seorang pria yang tidak peduli dengan penampilanku atau mungkin kupingku. Apakah kamu pernah bertemu dengan pria seperti itu? Aku sih tidak pernah, sampai kejadian itu berlangsung. Aku pergi wawancara sebanyak 52 kali, tapi karena wajahku yang jelek, para bos selalu menolakku. Aku memohon pada mereka untuk mempekerjakanku, tapi semua orang tetap mengacuhiku sampai akhirnya beberapa tahun yang lalu aku bertemu dengan Bill. Dia merupakan manajer dari sebuah kafe dan juga teman sekelas ibuku. Dia akhirnya mempekerjakanku bersama pegawai lainnya. Tapi salah seorang rekanku berubah menjadi orang lain. Bosku, Bill, memintaku agar aku memanjangkan rambutku sehingga aku bisa menyembunyikan cacat yang aku miliki dari pelanggan. Aku mencobanya agar ia merasa senang dan bagusnya, Bill memperlakukanku dengan baik, bahkan layaknya seorang ayah.
Dia suka karena aku sangat pendiam dan teliti, tidak seperti orang lain di tim kami. Sekarang, aku akan memperkenalkanmu lebih dekat, dan cobalah untuk menebak siapa di antara mereka yang merupakan orang gila. Mari kita bertaruh untuk Johnny, orang yang cukup aneh. Dia selalu bertengkar dengan manajer karena dia membawa anjing bulldognya ke kafe. Dia berkata bahwa mereka adalah sebuah tim seperti Bonnie dan Clyde. Tapi kupikir ia hanya ingin membuat Bill merasa kesal. Dan Johnny bukanlah satu-satunya. Selanjutnya adalah Sarah, si pencuci piring. Sarah tidak pernah sekalipun mencuci bekas lipstik yang ada di gelas kami. Tentu saja para pengunjung merasa kesal dan marah. Bill biasanya akan langsung mengurus hal ini dengan beradu argumen dengan mereka selama 2 jam. Tapi orang yang paling aneh adalah Sally, akuntan kami. Setiap hari dia datang lalu menangis di mejanya. Dia akan mengangkat tangannya ke atas dan berdoa sekencang mungkin. Ada yang salah dengan kertas-kertas ini. Ada yang salah dengan debu-debu ini. Ada bekas noda di mejaku. Gila kan? Dia punya anak yang sama gilanya, Clive. Clive akan datang ke kafe dengan ibunya dan menggeram. Bahkan Bill sekalipun merasa sedikit takut dengan pasangan ibu anak ini. Tapi aku adalah anak yang pendiam. Dan seseorang memanfaatkan sifatku ini. Aku tidak banyak teman di kafe, tapi aku ada orang yang bisa aku ajak untuk berbicara. I suffrage line, karena aku mempunyai mimpi bahwa suatu hari sistem pengobatan akan semakin maju sehingga para dokter bisa membuatkanku sepasang telinga. Aku terus menabung dan pekerjaan tambahan pada Bill. Aku ingin mengumpulkan uang sebanyak $20,000 dan Bill mau membantuku. Seringkali aku tinggal di kafe sampai malam hari. Aku memasak makanan untuk keesokan hari dan suatu hari sesuatu terjadi. Seperti biasa melepas seragam ketika tiba-tiba, kamu tahulah perasaan ketika seseorang sedang mengawasimu dan kamu merasakannya di seluruh tubuhmu. Seseorang sedang mengawasiku dan aku yakin akan hal ini. Aku berdiri hanya memakai pakaian dalamku dan mencoba mencari tahu siapa yang melakukannya. Tapi tidak ada seorang pun di sana. Aku melihat ke atap, lantai, manapun dengan putus asa dan akhirnya aku menyadari ada lubang di dinding tepat di bawah atap. Aku tahu bahwa ruangan sebelah merupakan ruang alat. Seseorang pasti telah mengawasiku dari ruangan itu. Aku mencoba untuk melihat siapa yang bersembunyi di balik dinding, tapi ruangan itu terlalu gelap. Aku tidak bisa melihat apapun, tapi aku bisa mendengar suara nafas yang berat dan beberapa kali bercicit. Apa yang akan dilakukan orang ini? Aku mempunyai beberapa kecurigaan. Bagaimana menurutmu? Sebenarnya, aku tidak tahu apa yang harus kulakukan. Aku harus bersikap bagaimana? Aku cepat-cepat mengganti bajuku dan memikirkan kejadian ini selama perjalanan pulang menuju rumah. Aku takut sekaligus senang. Seseorang sedang memperhatikanku. Seseorang tertarik kepadaku. Hal ini tidak pernah terjadi sebelumnya dan sekarang aku memutuskan untuk tidak melakukan apapun. Menurutmu bagaimana? Apa aku aneh? Setiap malam, setelah jam kerjaku selesai, kejadian yang sama terus berulang. Aku ingin dia bernafas terputus-putus dan aku bisa merasakan perasaan diamati oleh seorang pengagum rahasia. Aku mulai mengganti pakaianku pelan dan semakin pelan sehingga pengagumku bisa menikmatinya. Aku sangat senang. Pertama kalinya dalam hidupku, aku merasa cantik dan diinginkan. Aku ibarat buah yang ingin dicicipi oleh orang lain. Aku mulai bergoyang sambil mengganti bajuku. Melepaskan bajuku pelan dan semakin pelan. Helaan nafas di balik lubang yang ada di dinding semakin berat. Pengagumku jelas menyukai apa yang kulakukan. Tapi siapa orang ini? Pramusaji? Asisten koki? Pengantar makanan? Atau koki? Setiap malam aku berhayal pria ini akan keluar dari persembunyiannya dan melanjutkan pertunjukanku dengannya. Di satu sisi, aku sangat ingin hayalanku terwujud, tapi di sisi lainnya aku merasa takut. Dalam hayalanku, pengagumku adalah seorang pria muda dan seksi. Aku sangat penasaran. Aku ingin bertemu dengan dia dan saling mengungkapkan perasaan masing-masing. Betapa bodohnya aku. Aku sudah memutuskan aku akan memprovokasinya untuk membuatnya bangkit dan memanggilnya keluar dari ruangan itu. Aku membelai rambutku, menyalakan musik dan bergoyang lebih heboh. Aku rasa ia menyukainya. Dia terdiam, namun bernafas lebih berat dari biasanya. Aku merasakan helaan nafasnya yang begitu cepat, dan aku tidak bisa menunggu lebih lama lagi.
Aku memutuskan untuk memanggil pengagumku dan turun ke bawah untuk bertemu. Dan jawabannya, hening. Dan tidak ada pergerakan sama sekali. Aku khawatir ia merasa takut akan kegigihanku. Bagaimana jika ia tidak pernah datang lagi? Ini adalah kesempatan terakhirku untuk merasa dicintai. Jadi, dengan berani aku memanggilnya lagi. Tapi tetap tidak ada jawaban apapun. Dia tetap diam dan bahkan nafasnya berhenti. Ini sudah terlalu lama. Aku tidak bisa menahannya lagi. Jadi aku berlari ke ruang alat. Aku mengingat setiap langkah kecil di ruang gelap itu. Aku pikir aku akan menemukan cintaku di sana. Tapi hanya ada kekecewaan yang menungguku. Aku membuka pintu dan menyalakan lampu. Selain lubang di dinding, aku akhirnya melihat dia. Anjing bulldog milik Johnny. Bisakah kamu bayangkan? Seekor anjing mengawasiku selama ini? Nafas anjing itulah yang aku dengar, yang mana aku pikir adalah nafas seorang pria yang bergairah. Aku merasa sangat bodoh. Aku tidak pernah merasakan perasaan kecewa separah ini sebelumnya. Dan aku membenci diriku karena telah bertindak terlalu bodoh. Bagaimana bisa aku berpikir bahwa ada seseorang yang menyukai gadis jelek sepertiku? Ternyata, Johnny, si pramusaji aneh, diam-diam mengunci anjingnya di ruang alat dan pergi untuk berpesta dengan teman-temannya. Aku membenci Johnny. Untung saja anjing itu tidak bisa berbicara. Bayangkan betapa malunya aku. Aku memutuskan untuk balas dendam atas hinaan yang ia timbulkan. Aku melaporkan hal ini ke Bill dan akhirnya ia memecat Johnny. Aku merasa membaik setelahnya, tapi hanya sebentar, karena tidak ada satu orang pun yang menyukaiku. Tidak ada pula orang yang mencintaiku. Aku berharap para dokter bisa membantu dan membetulkan telingaku di masa depan. Tapi aku juga tidak yakin. Aku sudah dewasa dan itu hanyalah hayalanku saja. Aku masih bekerja di kafe dan aku masih lajang. Mungkin di antara kalian ada yang merasakan hal yang sama denganku. Perasaan kesepian yang tidak bisa kamu sembunyikan. Aku akan senang jika ada seseorang yang menyukai ceritaku dan mau menjadi temanku, bahkan mungkin berkencan denganku. Tulislah sebuah komentar, aku akan membacanya. Tekan suka dan langganan pada saluran ini.